Kembali berjumpa dengan saya, Urbanisasi, dalam obrolan hukum Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan edisi kedua dari strategi menghadapi panggilan kepolisian kepada seseorang yang dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi atau saksi ahli maupun sebagai tersangka. Namun sebelum saya lanjutkan, terlebih dahulu sahabat obrolan hukum Indonesia, saya mengundang untuk memberikan like, subscribe, dan juga memberikan komen-komennya pada program-program ini untuk mendapatkan tips-tips hukum lainnya yang lebih bermanfaat terhadap setiap kita di dalam menghadapi dinamika persoalan kehidupan kita. Dalam hal identitas, alamat harus benar-benar sesuai dengan identitas Anda. Setelah dibaca, maka status Anda akan semakin jelas. Apakah benar Anda adalah sebagai pihak yang dipanggil sebagai saksi atau saksi ahli atau tersangka. Sehingga status ini harus benar-benar jelas sehingga dapat menentukan dalam kapasitas apa Anda dipanggil. Lalu kemudian dilihat dalam kasus yang dipanggil tersebut, dicocokkan apakah telah dibubuhi atau telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini pimpinan kepolisian setempat. Kemudian poin yang kedua terkait dengan jadwal pemanggilan. Mengapa penting untuk diperhatikan? Karena di dalam pemanggilan tersebut ada tanggal, kemudian ada jam, kemudian juga ada bulan dan juga hari. Bila penyidik menyediakan nomor telepon yang bisa dihubungi, sebaiknya Anda dapat menyimpan nomor telepon tersebut dan menghubunginya dan menanyakan terkait dengan gambaran kasus yang akan Anda hadapi. Apakah itu sebagai saksi ahli atau tersangka. Dan itu akan jauh lebih menguntungkan karena Anda dapat mempersiapkan sedini mungkin hal-hal yang mendukung dari apa yang Anda akan hadapi. Hampir pasti setiap orang yang dipanggil di pemanggilan kepolisian, 99% itu Anda akan dilakukan pemeriksaan dalam kapasitas tersebut. Bila Anda merasa perlu, diharapkan untuk membawa dokumen-dokumen ataupun mengingat-ingat kembali ihwal apa kira-kira yang akan diperiksa setelah Anda mengetahui, agar supaya keterangan yang Anda berikan tidak menyimpang atau tidak bertentangan tetapi searah dan konsisten di dalam memberikan setiap jawaban atas pemeriksaan pihak kepolisian. Lalu yang ketiga, kenapa kita harus penuhi panggilan kepolisian? Jika tidak ada halangan, sekali lagi kita harus memberikan waktu untuk menemui pihak penyidik setempat sesuai dengan waktu yang tertera di dalam surat panggilan tersebut. Jika masih sempat, Anda juga bisa menghubungi, misalnya ada lembaga bantuan hukum yang terdekat, atau misalnya Anda ingin didampingi oleh pengacara, maka mintalah bantuan mereka untuk mendampingi atau memberikan masukan-masukan terkait dengan permasalahan yang Anda hadapi. Namun jika Anda sakit, maka berikanlah keterangan dari dokter kepada penyidik yang benar dan sesungguhnya. Bila Anda tidak dapat hadir karena suatu hal atau waktu yang telah ditentukan, maka jangan lupa ada kesempatan. Polisi dalam hal ini juga tidak melakukan suatu tindakan yang represif, tapi selalu melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan koridor, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku yang ditetapkan dalam Perkap Kapolri. Dengan demikian, penyidik dalam meminta perubahan dapat dilakukan. Kemudian, semua yang diberikan oleh pihak penyidik sesuai dengan undang-undang. Anda pasti diberi kesempatan untuk mengikuti penyidikan atau pemanggilan berikutnya manakala benar-benar Anda tidak dapat hadir oleh karena suatu keadaan yang patut, wajar, dan masuk akal. Lalu kemudian pada poin yang keempat tadi adalah berikanlah keterangan yang jujur atau bicaralah secara jujur sesuai dengan fakta yang terjadi yang Anda hadapi. Jika tidak bersalah, seharusnya Anda tidak perlu khawatir, Anda tidak perlu takut. Kenapa? Anda di sana hanya akan dipanggil untuk memberikan keterangan, untuk menceritakan kejadian yang sesungguhnya secara sistematis. Apa ihwal yang terjadi dalam suatu peristiwa yang memanggil Anda, yang ada kaitannya dengan surat pemanggilan tersebut. Penyidik akan membuatkan berita acara pemeriksaan sesuai dengan pernyataan yang keluar dari mulut Anda yang tentunya bisa dipegang.
untuk menjadi suatu keterangan atau keterangan tambahan dan seterusnya. Lalu poin yang kelima yang harus Anda perhatikan adalah ikuti proses hukumnya. Mengapa? Karena polisi perlu beberapa waktu untuk menetapkan seseorang menjadi saksi, ditingkatkan menjadi tersangka. Jika terbukti dari saksi menjadi tersangka, maka di dalamnya harus terpenuhi yang disebut dengan unsur-unsur pidana. Jika terpenuhi, maka statusnya tentu akan berubah menjadi tersangka. Jika demikian, ikutilah proses hukumnya. Karena jika Anda tidak mengikuti prosedur, maka akan berakibat fatal bagi saudara. Jika Anda harus ditahan, carilah pengacara yang akan mengusulkan untuk mengurusi penangguhan penahanan Anda hingga proses persidangan nanti. Kemudian, tambahan dari hal-hal tersebut yang harus kita sikapi sebagai strategi menghadapi pihak kepolisian, bahwa di dalam pasal-pasal yang terkandung di dalam hukum acara pidana, di situ ada pasal 227, yaitu pemanggilan dilakukan secara langsung di tempat tinggal orang yang diundang. Petugas harus datang sendiri pada tempat tinggal orang yang dipanggil dan tidak boleh melalui kantor pos atau dengan fasilitas lain seperti LTH, kantor pos dan sebagainya. Namun jika alamatnya berbeda, maka tentu akan dilakukan biasanya pemanggilan kedua atau pemanggilan berikutnya. Kemudian dari obrolan hukum Indonesia dengan strategi menghadapi panggilan polisi ini, diharapkan kita sebagai orang awam tidak lagi khawatir, tidak lagi takut, tetapi kita mengikuti proses hukum sebagai warga negara yang baik, warga negara yang patut hukum. Kita harus menghadapi dengan tegar dan tidak perlu merasa cemas. Demikian tips yang dapat kami sampaikan bersama obrolan hukum Indonesia.